Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi di pembelajaran matematika yang tentunya simpel saja. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan jelaskan membahas persiapan untuk SHBS atau latihan soal sukses bab relasi dan fungsi. Di kurikulum Merdeka, relasi dan fungsi diintegrasikan dengan dua bab yang lain, yaitu adalah koordinat kartesius dan juga himpunan. Maka pada pembahasan kali ini akan terdapat beberapa soal terkait dengan himpunan dan koordinat kartesius. Baik, kita mulai dengan soal nomor satu, teman-teman. Himpunan. Apa sih himpunan? Himpunan merupakan kumpulan objek yang memiliki aturan dan jelas. Aturannya seperti apa? Misalkan hewan berkaki empat. Nah, itu aturan. Nah, jelasnya seperti apa? Jelasnya diterima untuk semua orang, semua kalangan. Contohnya, jika dia menyebutkan hewan berkaki empat, salah satu contohnya jerapah, semuanya menerima. Berarti itu jelas. Yang tidak jelas seperti apa? Tidak diterima semua orang. Dalam kurung relatif. Contohnya, misalkan kumpulan kelas 12 MIPA 1 yang cantik misalkan. Bagi gurunya yang perempuan cantik semua. Bagi ketua kelas cuma 7 saja yang cantik dalam circle-nya saja. Tapi bagi orang lain misalkan si X, oh ternyata yang cantik cuma dia saja. Nah itu kan relatif. Itu nggak bisa, tidak bisa untuk digunakan dalam himpunan, gitu ya. Nah, maka jawabannya untuk nomor 2 ini adalah B, yaitu kumpulan orang ganteng di kelas 8 maling. Ya, karena relatif ganteng itu ya. Baik, berikutnya adalah grafik koordinat kartesius dalam himpunan berurutan. Jadi, himpunan relasi dan fungsi dapat dinotasikan, dapat dinyatakan dalam tiga bentuk, yaitu adalah bagan atau diagram panah, seperti panah-panah gitu ya. Kalau nggak ada panahnya ya kamu panahin satu-satu. Berikutnya adalah himpunan berurutan. Selalu X, Y, selalu X, Y. Nyambung tuh sama koordinat kartesius. Contohnya 1, A. Satunya pasangannya dengan A. 2, B. Dan 2 pasangannya dengan B. Duanya domain, B-nya rings atau kodomain. Nah gitu. Jadi selalu X, Y, selalu X, Y. Koordinat kartesius dan juga himpunan berurutan. Baik, nomor 4, 5, dan 6 itu sama, maka saya akan bahas satu saja. Di nomor 5, himpunan bilangan prima antara 1 dan 23 adalah, maka kita harus memenuhi dua syarat, teman-teman. Yang pertama adalah dia harus bilangan prima. Itu syarat pertama. Yang kedua, harus di antara 1 dan 23. Maka mohon maaf, 1 dan 23-nya nggak diajak. Karena sebagai batas. Ibaratnya wasit. Ibaratnya tembok. Jadi ya nggak diajak. Gitu. Meskipun 23 itu bilangan prima, tapi mohon maaf, dia nggak diajak. Karena antara. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ustadz, kenapa 12 nggak diajak? Mohon maaf, dia tidak memenuhi syarat sebagai bilangan prima. Simple saja. Nah, berikutnya teman-teman, kita berbicara tentang notasi pembentuk. Notasi pembentuk, Ustadz mulai dengan yang tanda putih. Bagi yang buta warna, tidak perlu khawatir. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Jangan berpikir bahwa itu aib. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya terkait dengan buta warna tersebut. Yang penting tidak buta hati dan minus akhlak. Ya, gitu intinya. Ya. Nah, kita fokus ke putih. Ustadz ajari Ustadz berbagi cara membacanya dulu. S adalah himpunan dengan anggota X di mana. Jadi garis seret itu di mana. Lalu membacanya dari tengah nih teman-teman. X lebih dari 2 kurang dari 8. Koma itu dibaca dengan X elemen. Jadi kayak E itu elemen, anggota, bilangan asli. Nah, bilangan asli atau nature itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Harus tahu juga bilangan bulat itu kayak gimana. Minus, 0, plus, yang bulat-bulat, nggak boleh koma. So, di situ ada koma-koma. Koma-koma itu artinya adalah batasnya, jaraknya, bukan koma berapa, bukan, gitu ya. Jadi 1, 2, 3, kasih jarak aja dengan koma, gitu ya. Maka di sini di putih ini harus memiliki dua syarat, memenuhi dua syarat, yaitu pertama harus bilangan asli, lalu yang kedua dia lebih dari 2 sama kurang dari 8.
Nah, mohon maaf, 2-nya nggak diajak nih, karena nggak ada garis bawah 1. Jadi kalau ada garis bawahnya itu sama dengan sehingga diajak si 2-nya. Nah, 8 juga nggak diajak untuk putih ya. Kenapa? Karena nggak ada sama dengannya, nggak ada garis bawahnya. Nah, itu simple saja gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya teman-teman sekalian. Nah, untuk soal berikutnya, Ustadz akan membahas nomor 8 dengan simple ya. Nah, relasi itu apa sih? Sambal terasi Ustadz? Bukan ya. Jadi relasi itu cara menghubungkan dua himpunan atau lebih. Di level SMP kelas itu 2 himpunan saja. Kalau nanti kamu olimpiade bisa jadi 3 atau 4 himpunan. Bahkan di perkuliahan bisa sampai 5 himpunan. Loh, bisa Ustadz? Bisa. Contohnya gimana saya? Misalkan Ustadz Tio, ada Pak Ijo, ada Pak Inah, kan gitu. Itu himpunan orang. Yang kedua himpunan minuman, es jus, jus melon, ya, pertama pertalite, nah, misalkan gitu. Nah, itu ada minuman. Pertama pertalite-nya bercanda, jangan ditulis. Yang ketiga himpunannya apa? Makanan, bakso, mie ayam. Nah, gitu kan. Biasanya kita kan makan plus minum. Nah, itu udah 3 himpunan, gitu kan. Terus cara bayarnya. Bayarnya saya pakai cash, pakai debit, kartu kredit, ya, atau pakai QRIS. Nah, itu kan cara membayarnya. Jadi satu kegiatan bisa 4 himpunan sudah, apalagi dan seterusnya. Misalkan saya setiap makannya bakso, minumnya es jeruk, bayarnya pakai QRIS, ya, jangan pakai keris, ya. Beda lagi urusan. Baik, nomor 9 seperti yang saya sampaikan tadi, mengulang dan menegaskan saja. Jadi kalau ada yang bingung, apa itu bagan Ustaz? Bagan itu ya diagram panah, teman-teman. Nah, diagram panah. Berarti kita harus memanah, Ustaz. Ya, belum tentu. Diagram panah itu maksudnya kayak gimana, Ustaz? Seperti yang di bawah tersebut. Nah, ini diagram panah. Ya, gitu ya. Kalau kurang jelas dibesarkan masing-masing laptopnya. Gitu. Jadi yang A itu adalah relasi. Loh, kenapa relasi, Ustaz? Karena sela mendua. Pasangannya 2, berenang dan menggambar. Tapi kalau yang B itu fungsi, karena dia setia, satu saja pasangannya. Ingat, di sebelah kiri itu domain, daerah asal. Jadi Putri, Sela, Bayu, Anggi itu berlaku, bertindak, berstatus sebagai domain daerah asal. Nah, begitu juga dengan fungsi, yaitu 1, 2, 3, 4 bertindak, berstatus sebagai domain atau daerah asal. Sebelah kiri, teman-teman nih. Nah, sebelah kanannya kodomain. Teman baikku bukan. Ya. Kodomain itu hewan yang dilindungi di Indonesia, komodo. Saya punya bisnis di situ, sate komodo. Ya, mau order bisa hubungi nomor di bawah ini, nanti diedit ya. Baik, jadi kodomain itu sebelah kanan teman-teman. Si 1, si 4, si 9, si 16, si 25, semua. Kalau kodomain, daerah kawan. Namun kalau yang ditanya adalah range, tulisannya range, ya, bacanya range, itu daerah hasil yang di sebelah kanan bro, sis, dan punya pasangan. Yang jomblo nggak diajak, mohon maaf, yang nangis di pojokan. Biarnya mentalnya kuat, biar sukses di masa depan, gitu ya. Jadi mohon maaf, yang 25 itu kalau range nggak diajak. Karena dia syaratnya nggak terpenuhi, nggak punya pasangan. Makanya cari pasangan dulu. Kambing kah, unta kah, jerapah kah, gitu ceritanya ya. Baik, kita lanjutkan. Ustadz izin diperkecil. Kecil biar maksimal atau optimal pemahamannya. Baik, seperti itu. Lalu ini sudah sama. Kalau sama saat lewati ya. 16 juga udah sama dilewatin aja. Oke, kita bahas nomor 17 sekarang. Nah, 17 ini salah satu nomor yang baik di sepak bola. Ya, biasanya gitu ya. Ada juga yang babuk, ada banyak juga ya. Baik, lanjutnya pada fungsi fx 19 kurangi 2x. Jadi rumus fungsinya itu 19 dikurangi 2x nih teman-teman. Nah, ingat kata-kata trik dari Sastio. Dalam menjawab suatu soal masuk SMA unggulan kah, Olimpiade kah, PTS, PAS kah? Nah, fokus ke pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya adalah bayangan dari 13 adalah sesimpel memahami X-nya diganti 13. Satu lagi, sesimpel memahami X-nya diganti 13. Namun di sini yang perlu hati-hati adalah, misalkan nih, di sini kan 19 dikurangi 2X. X-nya diganti 13, maka 13 dikali min 2 itu negatif 26. Jangan sampai terpleset plus 26. Nah, hati-hati di situ. Hati-hatinya. Lebih hati-hati lagi kalau misalkan ditanyanya bayangan dari negatif 10. Nah, negatif kali negatif positif. Nah, itu harus hati-hati. Tentunya saya berdoa semoga semuanya hati-hati dan 100 di SHBS kali ini. Ya.
Baik, kita fokus kembali. Di sini ada 19 kurangi 26. Sastio, kalau min itu hasilnya positif apa negatif? Tergantung. Tergantung soalnya. Dan kaitkan dengan kehidupan nyata, biar kamu tuh nyambung. Contohnya 19 kurangi 26. Kamu punya uang 19, harus bayar sesuatu 26. Berarti kamu kurang. Karena yang kamu bayar melebihi yang kamu punya. Berarti kurang. Jadi kamu mikir aja minus. Ya, gitu. Nah, kurang berapa 19 ke 26? Ya, kurang 7. Maka jawabannya negatif 7. Nah, simple saja gitu ya. Poin pentingnya adalah diganti X-nya saja. Nah, gitu. Ibaratnya kamu dikasih jagung, suruh masukin mesin, mesinnya itu nanti jadi popcorn keluar. Nah, popcornnya berapa? Di soal ini. Nah, gitu ya. Baik, berikutnya ini kebalikan dari soal sebelumnya tadi. Jadi ilustrasinya kamu dikasih popcorn, banyak tuh. Terus ada mesin. Kamu ditanya tadi jagungnya bahannya berapa ya dapat popcorn sebanyak itu. Nah, ini adalah soal semacam itu ilustrasinya. Maka fokus. Fokus dan fokus. Ya, nggak bisa satu soal lewati dulu. Seperti itu caranya. Jangan habis di satu soal. Hasil pemetaannya adalah negatif 11. Maka domain atau daerah asalnya atau X-nya berapa? Maka yang dicari X nih teman-teman. Nah, negatif 11-nya menggantikan fx hasilnya. Nah, yang dicari x-nya. Maka si 15 itu dekatkan dengan sama-sama angka. Jadi alasan kenapa Ustaz Jo? 15-nya dipindah ke kiri. Didekatkan yang sejenis. Di dalam matematika, perhatikan semuanya, hanya sejenis yang bisa beroperasi dan berinteraksi. Jadi 15-nya hanya berinteraksi dengan negatif 11. Nggak boleh 15-nya interaksinya dengan min 2x. Ibaratnya, mohon maaf, tahu sama tahu, tempe sama tempe, laki-laki sama laki-laki, mainnya. Ya, perempuan sama perempuan, mainnya. Gitu. Kalau berpasangan ya laki-laki, perempuan, bro. Ya. Baik, sekarang kita fokus di situ. Ustadz, min 11, min 15, hasilnya positif apa negatif? Kembalikan kehidupan nyatamu. Kamu punya hutang 11, hutang lagi 15. Nah, maka hutangmu bertambah. Min 26. Jadi setiap menyelesaikan soal matematika itu kembalikan ke kehidupan nyatamu. Sehingga kamu bisa mengerjakan dengan logika plus merasa banget kalau matematika bermanfaat dalam kehidupan. Gitu. Baik, berikutnya banyak yang bertanya-tanya. Ustaz Tio, kenapa kok tiba-tiba dibagi min 2? Ya bukan tiba-tiba. Sesuai alur, sistematis, urut. Di atasnya itu min 2x. Makanya dibagi min 2. Kalau 7x, dibagi 7, bro. Kalau 5x, bagi 5. Kalau min 3x, Ustaz, ya dibagi min 3. Nah, simple saja. Nah, di sini yang harus hati-hati. Negatif 26 dibagi negatif 2. Kamu mikir dulu, min dibagi min. Oh, berarti positif. Kalau positif nggak perlu ditulis plus, biarin aja. Ya, berarti sekarang tinggal mikir 26 dibagi 2. Jawabannya 13. Jadi X-nya 13. Gitu. Kalau kamu mau nyoba bener apa tidak 13-nya, kamu masukin 13-nya ke X. Nah, min 2 dikali 13, min 26. Oh, ternyata betul 15 dikurangi 26 itu min 11. Kalau mau nyoba. Gitu ya. Memastikan X-nya 13 itu betul apa tidak. Nah, gitu. Soal-soalnya sudah sama di bawah, silahkan dibahas, dicoba kerjakan. Nah, ini menarik nomor 23, ini sangat menarik. Ya. Sama dengan 22. Nanti kalau ada soalnya kok seperti ini, kamu harus memiliki trik and tips. Harus trik, ya, harus punya trik. Kenapa? Karena kalau masuk SMA unggulan itu soalnya banyak, waktunya sedikit. Harus latihan seperti itu. Pun olimpiade. Bahkan di PTS pun untuk memaksimalkan nilai 100 itu harus punya trik. Agar apa? Pastikan kamu punya waktu 15 menit untuk mengkoreksi soal yang sudah kamu kerjakan. Sehingga bisa maksimal. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan dengan seksama. Jadi, misalkan Sastio ini ya, perhatikan dengan seksama. Range dari pemetaan himpunan A, bla 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 bla. Triknya gampang. Yang pertama, kalau Sastio masukin angka satunya ke X. Jadi X-nya diganti 1 dulu. 1 kali 5, 5. 5 tambah 4, 9. Dari pilihan A, B, C, D, cuma B sama C yang dimulai dari 9. Maka tereliminasi secara otomatis tuh A sama D. Simple saja. Satu tahapan. Berikutnya, perhatikan domainnya, daerah asalnya ada 4 bilangan. Maka hasilnya, range-nya harus 4 bilangan juga nih bro. Berarti si B sama C kamu periksa. Oh ternyata C itu 5 bilangan. Ya pasti salah, tereliminasi. Maka simple saja. Lihat soalnya aja udah tahu jawabannya B. Bravo. Simple saja. Gitu ya. Jadi pakai trik. Kalau nggak gitu,
Kita nggak bisa maksimal nilainya. Nah, 24 ini akan keluar sama persis diganti angkanya saja. Kebenaran. Nah, lanjut ya. Jadi di sini kita dihadapkan pada suatu ketika memang harus berpikir kanan dan kiri, atas dan bawah. Maksudnya gimana saya Setio? Di satu soal ini, ya, ini tabel ini ya. Tabelnya itu ada yang ibaratnya dikasih jagung, suruh nyari popcornnya. Plus bersamaan ada yang dikasih popcorn, suruh nyari jagungnya. Nah, ini seperti itu. Maka selesaikan setiap persoalan itu satu persatu. Sehingga masalah itu bisa solving atau terpecahkan dengan maksimal. Jadi jangan memaksa langsung semuanya. Cari dulu A. Oh, cari A itu gimana ya? Oh, cari A itu X-nya diganti. Diganti berapa ya? Diganti negatif 1. Ketika diganti negatif 1, ini yang sering terpeleset, hati-hati. Negatif 1 dikali negatif 5 jadinya plus bro, plus 5. Maka 13 tambah 5, 18. Nah, si A itu adalah 18. Satu lagi, si A itu adalah 18. Nah, untuk yang B ini justru dibalik. Ibaratnya dikasih kamu popcornnya 3, nah jagungnya berapa? Nah, sehingga setelah dicari ternyata B-nya 2. Setelah itu kamu tinggal masukin A plus B plus C plus D. Tapi hati-hati. Kalau pertanyaannya A plus B plus C plus D, langsung tulis itu bilangannya. Bilangan negatif ya negatif. Tetapi kalau ada kata-kata misalkan negatif C, C-nya negatif juga, maka negatif ketemu negatif jadinya positif. Gitu. Jadi harus hati-hati biar 100 itu. Baik, berikutnya saya kecilkan dulu. Kalau butuh besar nanti bisa dibesarkan di masing-masing ya. Koordinat Kartesius, kalau di situ contohnya koordinat Kartesian kan ya. Itu bahasa Romawi dan Yunani. Karena ilmu pengetahuan banyak dari sana. Para filsuf, pemikir juga banyak dari sana. Tapi yang betul adalah koordinat Kartesius karena penemunya namanya Kartesius, gitu ya. Nah, nanti kalau mau nilai sempurna di sini, kamu gambar garisnya X sama Y. Kamu tulisin ke kanan sama ke atas itu 1, 2, 3 yang positif. Yang ke bawah sama ke kiri negatif, kan gitu. Terus ditulis kuadrat 1, 2, 3, 4. Udah, selesai. Sempurna. Ingat ya, ada X sama Y-nya ya. Kotak-kotak kecil tuh nggak usah. 2,2, min 3, min 3 nggak usah. Kompas.com itu nggak usah gitu ya. Nanti kamu tulis kompas. Baik, soal terakhir untuk teman-teman. Ini Ustaz agak perlahan agar semuanya paham, betul-betul memahami, agar 100. Saya selalu berdoa semuanya 100, tentu dengan kehati-hatian ya. Jadi saya sengaja kasih soal ini agar betul-betul namanya problem solving. Jadi teman-teman tuh bermanfaat dalam kehidupan, ini matematika. Dan kalian harus tahu mesin-mesin yang besar-besar, pembuat mobil, pembuat handphone dan sebagainya itu pakai rumus fungsi matematika. Cuma rumusnya beda-beda, nggak sesimpel ini. Fokus. Bla 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 bla. Kalau saya itu nggak akan baca dulu semuanya. Pasti ke pertanyaan atau instruksinya. Instruksinya adalah tentukan rumus fungsi mesin pembuat boneka tersebut. Nah, rumus fungsi, rumusnya dari dulu sampai kiamat sama bro. Rumus umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Jadi teman-teman tulis itu dulu. Dan saya ingatkan, kalau nggak bisa sama sekali karena memang sudah takdirnya teman-teman, ya sudah tulis soalnya lagi aja atau diketahui tanya jawabnya agar guru-guru kalian bisa memberikan nilai. Jangan sampai dikosongi. Apalagi ditulisin, maaf Sat, lupa. Nah, nanti kamu dijawab juga, maaf juga lupa ngasih nilai. Nah, nggak sopan itu. Jadi jawab saja pertanyaannya itu dengan pertanyaan lagi kalau memang nggak bisa sama sekali atau diketahui tanya jawabnya, gitu ya. Baik, tidak buruk kita mulai. Ditulis rumus fungsinya fx sama dengan ax plus b. Lalu kalimat soalnya dimodelkan matematika. Contoh, tandai warna merah tuh. 35 boneka dari 5 buah benang. Maka bahannya 5 buah benang itu domain. Satu lagi bahan, kan bahannya benang tuh 5 buah. Nah, itu domain. Nah, boneka yang 35 itu adalah range-nya, daerah hasilnya. Nah, berarti fx sama dengan as plus b. X-nya diganti 5 bro, domainnya. Fx-nya, F5-nya diganti 35. Karena pakai 5 benang jadi 35 boneka. Nah, di sini ketika A dikali 5, nggak usah bingung. Ada laptop kali 7, 7 laptop. Ada HP kali 5, 5 HP. Ada A kok dikali 5, ya 5A. Nah, gitu. Maka ditulis 35 sama dengan 5A plus B titik 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 dalam kurung satu Romawi dalam artian persamaan pertama, gitu ya. Baik, Ustaz Setio, ini kelihatannya kok panjang banget caranya, Ustaz Setio. Saya punya cara sendiri. Boleh. Yang penting masuk akal dan lengkap. Jangan tiba-tiba langsung jawabannya, berarti nyontek.
Enggak usah, saya nggak nyontek, saya ada di kepala ya. Tulis yang ada di kepalamu. Di kepala saya bebek Ustadz ya, tulis bebek ya. Pokoknya kamu tulis saja di situ yang masuk akal. Ustadz tahu ada yang nyontek, ada yang tidak, itu dari tulisannya. Kok tiba-tiba langsung jawabannya? Belum ada soal kok sudah ada jawabannya. Lah ya kamu pewaris Nabi? Bukan ya. Cuma orang biasa itu. Makanya ada soal baru dijawab. Nah, kembali. Tadi persamaan pertama sekali lagi saya tegaskan 35 sama dengan 5A plus B. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua fokus ke kata-kata 65 boneka dari 10 benang. Maka domainnya bahannya itu 10. Hasilnya 65, Bro. Nah, makanya 65 sama dengankan 10A plus B. Nah, Ustaz Tio, ketika melakukan eliminasi kok dibalik ya? Kok nggak urut persamaan 1, 2? Ada alasannya. Kenapa, Ustaz? Kalau kamu urutin 1 ke 2, nanti jadinya minus. Kebanyakan manusia yang Ustaz sudah ajar itu minus bingung. Maksudnya gimana, Ustaz Tio? Misalkan saya taruh nih 35 sama dengan 5A plus B. Bawahnya 65 sama dengan 10A plus B. Nanti kamu bingung 35 dikurangi 65, bingung berapa ya? Padahal gampang banget sebenarnya, min 30. Tapi kebanyakan manusia lebih paham seperti ini. Jadi persamaan dua dulu yang besar, baru yang kecil dikurangi. 65 kurangi 35, 30. Ada 10A dikurangi 5A, 5A. Ada 1B, jadi B aja itu artinya 1B, teman-teman. Ada B dikurangi B. Jadinya apa? Habis. Nah, maka tersisa 5A sama dengan 30. Sehingga A-nya nanti hati-hati ya. Soalnya banyak kemarin yang jawab A-nya 5. Nggak hati-hati. Jadi hati-hati. Dibaginya berapa harus hati-hati. Di sini 30 bagi 5 jawabannya A. Setelah dapat A sama dengan 6, substitusikan A tersebut ke persamaan. Boleh persamaan ke satu, boleh kedua. Kenapa saya milih pertama? Ya gampang. Angkanya kecil. Lebih mudah hitungnya. Jadi ada alasan terus Ustaz itu. Jadi bertindak sesuatu itu ada dasarnya gitu ya. Maka 5A, A-nya diganti 6, 5 kali 6, 30. 30-nya kau pindah ke kiri menjadi negatif. Maka simpel saja B-nya 5. Finishingnya paling penting. Jadi kamu sudah panjang lebar, finishingnya salah, ya nggak sempurna. Jadi fokus. Kan tadi kita sudah tulis, rumus umumnya adalah Fx sama dengan AX plus B. A-nya diganti 6. Lah kok bisa? Lah ketemunya A-nya 6. Jadi kalau nanti kamu ngitung kok ketemu A-nya 7, ya A-nya ganti 7. Jangan semuanya 6X plus 5. Nah, B-nya 5. Kenapa? Nah, ketemunya B-nya 5. Maka simpel saja. Kesimpulannya adalah rumus fungsi dari pembukaan sama dengan 6X plus 5. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya pikir cukup. Tentunya teriring doa. Semoga teman-teman sehat semuanya, tambah pintar, dan 100 SHBS-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.